Ini kayaknya nggak relate ya dari Afuat sama kayaknya beda banget gitu ya. Gimana? Udah cerita lah. Mungkin apa ya, kalau anak sekolah tuh mungkin persoalannya mereka tuh nganggap anak-anak gimana? Anak-anak istilahnya kayak anak rohis gitu, istilahnya ya. Anak rohis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Ada bagi siapa yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada kayak di perguruan atau di perkuliahan ya. Karena saya sebagai dosen muda gitu kan. Terus ini abang. Nah, kalau ini anak siap untuk ujian skripsi. Oke, jadi ngerasa paling muda sekarang siapa di sini? Alhamdulillah. Oke, bertemu lagi dengan kita teman-teman semua di Jalan Keajaiban. Spesial kali ini kita ada di Youth Miracle Movement dengan teman-teman Gen Z ya. Meskipun di sini dari latar belakang Gen Z yang dari anak sekolah, anak kuliah dan anak kerja. Itu bukan anak lagi sih ya. Iya. Tapi punya anak. Kenalin depan saya Naswa ya. Nah, kenalin Naswa, lalu Siva dan Faud. Udah kembali ke terakhir ya. Biar Gen Z satu kan. Siap. Oke. Ngomong-ngomong tentang Gen Z gitu kan. Kita nih sebenarnya lagi masa-masa which is aku milenial ya sebagai aku. Ya, milenial tapi juga milenial yang udah pertengahan ke atas gitu kan. Nah, ngerasain juga belum lama ini masa-masa muda kalian. Tapi ternyata pas kita udah mulai diskusi interaksi itu sedikit baiknya ada gap loh. Nah, kebayang kan kalau itu dilompatin lagi dari Gen Z atau Gen Y ke milenial terus naik lagi kolonial apa gitu sih? Ya baby boomers ya. Gitu kan lompatannya jauh banget. Jadi kadang-kadang sendiri kalau ngobrol sama kalian tuh kayak sedikit ada gap gitu kan, apalagi kita di komunitas training saat ngisi training ini kenapa ya nggak mudeng-mudeng nggak paham mana Gen Z ini. Nah, kita pengen kenalan lebih dalam nih dengan kawan-kawan kalian, kumpulan kalian di Gen Z itu. Kalian tuh orang yang tipikal gimana sih gitu kan? Nggak usah secara tekstual dan nggak perlu lihat ChatGPT AI gitu kan. According to you gitu, menurut seorang Naswa sendiri, kamu tuh anak yang gimana sih gitu? Dalam tipe belajarnya, tipe nge-grab ngambil ilmu gitu, tipe yang enjoy-nya gimana sih kalau Naswa? Kalau aku tuh bisa sambil di mana-mana ya aktivitas, mau sambil tiduran, mau sambil olahraga, itu bisa sambil dengerin podcast atau musik, soalnya visualisasi juga bisa jalan. Tapi pengen sesuatu yang instan terus nih. Yang belajar tuh yang instan, pahamnya pengen instan, ininya pengen instan, yang cepat lah, sesuatu yang cepat. Apalagi kan generasi sekarang pengennya sukses cepat, itu gimana caranya kayak gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau ada mie instan food itu udah lewat itu. Ternyata ada yang pengen lebih instan. Gimana cara biar lebih cepat gitu ya, sukses cepat gitu ya. Untuk sekarang kuliah masih 4 semester nggak sih? Masih lebih? 8. Oh. Iya, 8 semester. 8 semester ya sarjana satu 8 semester. Masih ya? Masih. Untung ya. Kadang ada yang 7 semester juga kan. Iya, enggak lama-lama gara-gara kalian nanti akhirnya jadi dosen termuda gitu kan. Jadi cuma 1 semester. Wah, bisa. Nah, Rukiah sekarang terbukti untuk nyari duit aja. Ya, let's say Siva. Ya, kita sedikit ngompat. Karena anak kuliah ya, Naswa ya. Sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4 ngambil jurusan? Sastra Arab. Sastra. Allah. Dari sedap ya. Oleh anak sastra. Oke. Nah, Siva sekarang kelas 8. Kelas 2 SMP. Dengar-dengar kamu di Siamu aja udah bisa ngasilin duit, bener nggak? Iya deh. Jangan dengar mau datang ke sini kayaknya duitnya enggak gitu. Ya maksud gini, seorang Siva aja gitu kan yang sekarang kelas 8 gitu ya. Ya itu udah pengen menghasilkan gitu kan. Udah pengen
istilahnya dapat duit gitu kan. Nah, apa kayak gitu emang naluri kalian gitu. Iya, Gitu ya. gimana ya? Kita tuh pengen membuktikan sesuatu gitu kalau kita bisa gitu. ya? Iya, gitu. Buktiin ke siapa gitu. Dibuktiin ke orang-orang kalau kan banyak tuh yang ngeremehin Gen Z. Oh, iya? Kalau itu nggak bisa. Saya bikin itu generasi strawberry, lembek. Sebenarnya kita bisa, sebenarnya kita bisa. Oh, ada stereotip gitu. Iya. Bukan kalian sendiri yang menciptakan stereotip strawberry. Bukan ya? Oh. Apa karena tadi akhirnya karena stigma itu seorang Syifa pengen gitu bisa ngasilin duit jualan apa gitu ya? Iya. Tapi sekolah aman nggak sih? Aman. Beneran. Ini mungkin papa mamamu lagi nonton loh. Ada buktinya loh ini. Aman apa enggak nih? Aman. Apa sambil ngelirik gitu tolong ya. Nah kalau ini kan di perbatasan nih. Siap. Ya, kan di perbatasan antara Gen Z dengan milenial. Millennial. Nah, so apa yang dirimu rasain? Yang saya rasakan sih ya untuk yang Gen Z ini ya, Seth. Yeah. Saya kebetulan punya binaan-binaan gitu. Binaan ya anak-anak SMP, SMA belajar ngaji dan mereka memang harus di maintain set. Maksudnya kalau seminggu satu minggu itu ada dia yang sayangnya nggak hadir, itu minggu depannya nggak mudah buat ngumpulinnya lagi. Oh. Gitu. Jadi mereka tuh harus benar-benar diperhatikan, terus kayak merasa pengen ya alhamdulillah kalau misalnya itu setiap pertemuan mereka oke, tapi pas ada satu pertemuan minggu itu nggak hadir, maka minggu depannya itu nggak mudah untuk ngumpulin lagi. Nah itu usia SMP, SMA gitu. Nah dan untuk binaan yang udah yang SD kebetulan di rumah juga anak-anak ngaji ya, berarti udah bukan Gen Z ya. Ya alhamdulillah untuk sekarang sih binaannya ini udah ya setiap rutin mereka mau ngaji gitu. Tapi ya tadi Snat kalau misalnya di tantangannya dari kita gitu yang udah maksudnya udah di ujung Gen Z ini untuk ngajarin yang lebih ini mudah itu harus maintenance-nya, Maintenance-nya biasanya pakai apa sih? Coklat atau apa? Ya biasanya itu dikasih perhatian. Jadi kalau di grup tuh biasanya udah pada sholat belum? Nah itu mereka pada senang jawab. Itu senang mereka? Ya ada yang senang, ada yang beda-beda ya. Ya. Mungkin Fuad melihatnya karena mungkin ada di posisi perbatasan ya. Kita nggak tahu gitu. Bagaimana sih kondisi realnya kawan-kawan kita yang masih sekolah, apalagi masih sekolah yang kuliah aja udah pendekatannya beda banget gitu. Pendekatannya beda banget. Dengar-dengar kalian tuh lebih pengen banyak didengar gitu dibandingkan dengan diceramahin terus gitu. Itu emang apakah kalian seperti itu gitu yang kalian rasakan dulu aja nggak usah teman-teman? Iya betul. 100%. Oke, ini tantangan kita ya para trainer, public speaker, dai, ustadz dan kawan-kawannya. Karena teman-teman ya ternyata major ya lebih suka didengar ya. Didengar. Ya, gitu. Sampai kapan gitu? Sampai kapan kita harus banyak mendengar coba? Sampai aspirasinya tersampaikan. Sampai tersampai. Oke. Tapi basically kalian masih bisa menerima nggak sih nasihat-nasihat gitu? Bisa ya. Asal. Tapi jangan dijudge langsung. Oh, jangan dijudge. Oke, berarti kalian paling nggak suka ada judgement gitu? Iya, betul sekali. Tapi biasanya kalau yang di ayah saya ya, jadi kalau misalnya yang 98 yang udah di ujung-ujung Gen Z itu kalau misalnya udah dikecewain atau itu langsung turun gitunya, Seth. Oh. Apa namanya? Semangat dari semangat. Kelihatan masih ada garis-garis berarti memang jangan sampai dia dijudge terus dia akan merasa rendah. Betul. Gitu ya. Tapi so far kalau ngelihat teman-teman ini kan karena ada sosial media sekarang ya, apapun harus diposting gitu kan. Posting, ghosting juga sih nggak tahu ya itu ya. Nah sampai di titik kalian mungkin ngerasa apakah ada rasa kayak dorongan kuat gitu untuk tadi membuktikan diri, pengen segera sukses, punya duit gitu kan, jalan-jalan, explore the world gitu kan. Apakah emang itu di otak kalian tuh seperti itu gitu? Udah pengen segera merasakan itu? Mungkin karena kita tuh hidup di era sosial media ya. Oke. Semuanya tuh dipengaruhi sama sosial media. Dan jadi kita ngeliat tuh, oh orang kok bisa kayak gitu meninggal kayak gini. Sosial medianya penuh dengan apa?
kayak jalan-jalan ke luar negeri, apalagi kan dari influencer yang sekarang lagi viral. Nah kita juga jadi pengen ngerasain keluarnya dari jadi sesuatu sifat gitu. Nah yang pengen ngikutin jejak itu sehingga pengen sekarang tuh sesuatu yang instan. Gimana ya cari duitnya biar kita tuh bisa ikut kayak gini jalan-jalan ke luar negeri, kayak gimana kayak kalau bisa dengan cara yang mudah, kayak ngapa-ngapain, duit datang. Related banget sih sama magnet rezeki sih, dia pasti datang gitu kan. Jadi kan ternyata sering ada Doraemon di sampingnya gitu kan. Doraemon tolong dong keluarin apa biar cepat jalan ke Jepang gimana caranya gitu kan. Pintu kemana saja. Iya, pintu kemana saja. Itu zaman-zaman kita dulu di milenial gitu. Ngeliat Doraemon tuh menjadi sebuah yang kayak itu fiktif banget gitu kan. Tapi sampai di kalian ini sekarang akhirnya memang banyak tools sih yang membuat kayak bahkan tanpa proses pun kita bisa dapetin gitu. Nah kalian ngerasain nggak kalau proses itu adalah sebuah keniscayaan gitu yang Darwin? Tahu nggak sih sebenarnya itu kepentingan untuk melalui proses itu ada gitu? sadar ya? Dari seringnya nggak sadar gitu. Iya, pengen prosesnya berat banget gitu liatnya, pengen cepet Ya langsung aja gitu ya. Jangan apa gara-gara itu ada stigma strawberry. Oke. Mungkin karena kalau di sosial media juga orang menampilkannya kesuksesannya. Tanpa lihat prosesnya. Gitu yang mungkin Gen Z jadi pengen instan di sosial media pun ya banyak yang mereka menampilkan kemewahan jadi kita jadi pengen seperti itu padahal kan ada proses panjang yang mereka lakukan. Artinya bagi teman-teman yang bisa ngerti ada prosesnya dari itu gitu kan, terus masih bisa mengamini lah apa kata-kata orang tua gitu kan, meskipun sedikit banyaknya ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk kanan lagi, ke kiri lagi, ada dari kiri, masuk kanan lagi gitu kan, terus aja begitu. Mungkin ada rasa-rasa insecure ya. Gimana ya kalau gitu kan, itu menghantui banget emang, didikannya menghantui. Iya. Apa gimana yang dirasain? Kalau dari Siva ini kan yang paling dia gitu kan, masuk kelas 8 loh, luar biasa. Gimana ya? Kalau insecure, sebenarnya insecure itu ya dari orang-orang juga sih. Maksudnya tergantung orangnya sih kalau menurut Siva insecure. Tapi memang kebanyakan Gen Z ini problem utamanya adalah insecure. Ya, itu entah itu insecure sama misalnya teman kita kayak gimana ya? Dia bisa deket gitu sama guru atau gimana, itu tuh bikin kita kayak nge-press, aduh kok aku nggak bisa ya sama guru ini. Itu bahkan hal sekecil itu aja bisa bikin insecure. Jadi sangat riskan sekali. Zaman kami tuh ya nggak tahu, apalagi zaman baby boomers ya, kelas bapak kalian gitu kan. Zaman saya tuh dikatakan insecure itu kalau kita menikah udah umur 25 belum nikah gitu. Jadi at the right time gitu loh gitu kan. Sampai idealnya gini, Rasulullah aja gitu kan proses dagang dulu gitu kan sampai akhirnya dipercaya gitu. Nah sampai akhirnya tahap-tahap umur 30 itu baru kita istilahnya baru mikir umroh, jalan-jalan, leisure itu udah di atas 30 gitu. Kalau kalian kan kayak udah pengen nge-grab-nya semua as soon as possible. Ya, ini luar biasa nih. Ini satu sisi bagus karena you have a dream. Kita punya proyeksi gitu kan, kalian punya impian yang itu nggak boleh dipadamkan, kalian punya imajinasi yang luar biasa gitu kan. Nah, tapi tinggal bagaimana bisa menikmati proses, karena sukses itu kan konotasinya suka proses gitu kan. Relate nggak sih? Suka proses gitu. Sukses gitu ya. Nah, kayak itu yang menerangkan akhirnya jiwa-jiwa petarung gitu, jiwa-jiwa pejuang. Karena kita kalau Allah izinkan umur masih panjang, kita masih punya saving banyak power untuk menyiapkan selanjutnya gitu kan. Umur sekian pencapaiannya apa, gitu kan. Ya hidup terus berlanjut, era juga terus akan berubah, kita juga harus adapting, harus agile. Tapi anyway, sebelum ngomongin yang serius-serius nih, pengen dong coba introduce yourself gitu kan, kenalin dengan gaya Gen Z sekarang kayak gimana sih kita. Saya kalau ngeliat anak TikTok tuh agak geli sebenarnya gitu kan. Pas kemarin ketemu tuh Siva ya, alumni umroh lah ya, jemaah umroh kita gitu kan, ketemu di kafe ngajakin which is udah deket banget sama istri gitu kan, deket banget sama istri karena istri yang berangkat bareng sama dia ya. So kita berangkat ke mana? Satu coffee shop di Bogor gitu kan. Nah terus
kita pengen ngeblend gitu kan, tapi malah istri yang bisa. Kenapa? Mungkin dia udah memahami karakternya sejak bareng-bareng sama mereka saat umroh gitu kan. Dan itu pun panggilannya sebagai bundanya gitu. Dan saya salutnya apa? Dia bisa nangkap apa yang mereka ngomongin. Saya nggak bisa ngopi sendiri akhirnya. Gitu loh. Mungkin karena terlalu banyak gaulnya sama baby boomers ya. Ini kan di MRC kan. Baby kan. Gue udah gaul sama kalian gitu. Makanya ini interesting banget bisa bareng sama teman-teman di podcast Jalan Keajaiban nih. Terus mereka ngomongnya tuh kayak gini. Kakak, bunda, hello, hari gini. Saya bingung kan, apa sih gitu. Jadi kita kayak kedistrak banget dengan gaya begitu. Tapi itu biasa bagi kalian. Pas saya tanya ke istri, emang gitu ya gaya mereka? Iya. Dan kita harus ngeblend dengan mereka kalau kita mau. Ternyata persoalan mereka banyak loh, saya pernah nanya kan. Gitu. Persoalan mereka banyak, makanya diundang ke sini untuk apa? Nerima curhatan dari mereka. Bisa terbuka kalau bisa memahami language mereka gitu. Ya kan, Gen Z language-nya gitu kan. Oh gitu ya? Iya. Terbuka semua. Ya, di usia yang dini ada yang makeup artist, Mua. Dia udah bisa umroh, udah bayangkan. Dia jadi tulang punggung keluarga sekarang. Keren nggak tuh? Baru kuliah langsung jadi Mua, gitu kan? Langsung, tapi persoalannya ampun dah. Lebih orang tua. Gitu kan? Dan dia nggak kepikiran nikah sama sekali, nggak nikah sama sekali. Yang cewek. Ya, yang cowok dia mikir bagaimana karirnya tuh moncer. Ya, sekarang dia satu BUMN, dia seorang IT gitu kan. Meskipun dia introvert gitu kan. Nah, ceritanya sih sekalian, siapa tahu cocok gitu kan waktu itu kan. Nah, tapi persoalannya juga dahsyat. Karena dia kayak punya tuntutan gitu, bagaimana dia nyekolahin anak-anak adik-adiknya gitu kan. Jadi tekanannya tuh luar biasa tinggi gitu. Nah, ini kan kesian gitu, maturity-nya belum dapet, ilmunya belum ada secara spiritual gitu kan, terus langsung menghadapi tekanan yang besar. Which is itu nggak cukup dengan kita punya duit loh. Yang penting kita punya duit gitu. Ini terbukti nih dari dua kawan kita nih, mereka udah selesai urusan duitnya di umur yang cukup muda, masih kan sih, gitu. Cuma lihat bagaimana persoalannya. Nah, ini udah mulai nih, kelihatan wajah-wajah persoalan yang disampaikan ini. Tapi kita ice breaking dulu deh. Nah, pengen dari Fuad dulu deh. Fuad kalau kenalin kayaknya udah dia Ustadz, emang dia kaderisasi di anak rohis ya. Saya memang dari kenal magnet rezeki ini dari SMA, saya. Oh, dari SMA? Dari SMA, kelas 3 SMA. Kebetulan kakak punya buku itu, udah tanda tangan Ustadz Nasrullah, ini buku apa gitu. Ya saya baca-baca dan selama kuliah itu alhamdulillah itu dibawa terus kan. Dibawa terus bukunya, ya alhamdulillah sambil ke teman-teman, macet diubah kata-katanya gitu. Jadi mereka juga teman-teman di kampus juga apaan sih banyak yang gitu. Kata gitu. Dan alhamdulillah gitu, pas SMA itu memang minta sama Allah biar kuliah tuh dapatnya yang istilahnya nggak ninggalin sholat berjamaah dan lainnya gitu. Jadi alhamdulillah dapat stay savvy dan saya minta juga ke Allah, ya Allah pengen kerjaan deh yang nggak ninggalin sholat, terus istilahnya ngaji dan lainnya, dan alhamdulillah dapat baru semester 7 kan. Diterima di Magnet Rezeki. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah diterima Magnet Rezeki, dan alhamdulillah di Magnet Rezeki sekarang LPS saya menjadi CTMR, ya alhamdulillah Allah mudahkan. Walaupun kemarin menjadi CTMR dahsyat gitu, ada uangnya tiba-tiba belum ada, tapi qadarullah mama langsung ngedukung, ini uangnya silakan untuk daftar untuk CTMR. Dan tantangannya ya Ustaz, untuk saya sih sekarang sebagai Gen Z akhir gitu, apalagi anak muda yang udah CTMR, takutnya ada beberapa yang kayak orang tua yang apaan sih kamu gitu. Tapi alhamdulillah setelah ada beberapa yang konsultasi gitu, bisa nerima gitu. Itu tantangan sih bagi kami ya, generasi Z. Konsultasi orang tua. Wih, keren. Iya. Jadi nasihatin baby boomer. Bagus tuh. Itu tantangan ini, Ustaz. Tantangan. Betul. Tapi yang lebih tantangannya lagi adalah ke yang anak-anak SMP ini, Ustaz. Oh, jadi adik-adik kita di Gen Z juga gitu ya. Betul. Yang tantangan yang kalau ini SMP, SMA ternyata banyak yang kalau di kampung-kampung kan, saya kebetulan rumahnya di Lapos itu masih kampung lah ya. Itu anak-anak SMA tuh jarang sholat, Ustaz. Bahkan seminggu itu cuma sholat Jumat. Itu wah, itu saya di hati langsung, ya Allah. Ternyata anak-anak muda sekarang tuh nggak mudah untuk
Itu Fuad di lingkungan itu memang. Di lingkungan itu. Di lingkungan itu. Iya, yang akan ditanya di hisab nanti Fuad. Wah iya itu. Jadi mungkin ini apa ya Gen Z yang saat ini sholat yang nggak mudah kan. Oke. Itu kan yang paling esensi ya. Tapi itu kayak digampangin mungkin ya. Lama-lama meninggal. Fuad bagus karena pagar di kehidupannya itu kuat banget ya nggak sih? Dari mulai SMA, SMP mungkin udah aktif di Kerahisa gitu ya. Kita nulis. Ya kalau di pondok pesantren relatif aman lah ya. Dia punya culture sendiri yang terbentuk gitu kan. And then SMA juga tahu dari Muhammad Rizki gitu kan. Nah, kan sayang juga, bukan sayang juga sih. Akhirnya Muhammad Rizki ini hanya diterang oleh banyak orang-orang tua. Nah, itu Ustaz. Pas kamu datang ke camp waktu itu pasti agak heran. Persoalannya ngeri-ngeri orang tua ya. Amalnya miliaran gitu. Rumah tangganya udah di ujung tanduk gitu kan. Ada yang lempar piring, ada yang lempar apa, asal nggak ngelempar kambingnya ya kan. Itu terjadi loh di camp dan waktu itu kan mungkin agak ingat kayak ada ini kurang related banget sama persoalan kita gitu. Rasa gitu nggak sih? Iya. Ada lebih ke gap aja sih. Gap aja ya. Kan ketika ketemu bapak apa usaha gitu. Bapak ini saya baru lulus. Nah itu tapi ada ya maksudnya CTMR Gen Z juga banyak. Belum banyak sih. Nah itu mungkin ini penting gitu saat ilmu manet rezeki untuk ya alhamdulillah dengan ilmu manet rezeki ketika saya SMA kuliah tahu ilmunya bahwa dosa yang akan menjadi kehidupan yang nggak mudah kita itu dosa. Wah itu sangat-sangat hati-hati gitu. Iya. Fuad tergolong ya safe lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Persisten. Nah tapi kalau kayak kan kamu udah di dunia pekerjaan ya? Iya. Dunia pekerjaan. Lihatnya kalau teman-teman di dunia pekerjaan gimana sebelum ke Naswa di dunia perkuliahan? Teman-teman Gen Z ini butuh yang gimana sih gitu? Baik di bisnis atau pekerjaan ya? Oke, kalau dunia pekerjaan sih, alhamdulillahnya saya udah setelah belum lulus tapi udah dapat kerjaan ya, Sat. Nah, tapi tantangan dari teman-teman ya mungkin ada beberapa yang udah dapat kerjaan tapi mereka nggak nyaman dengan lingkungan, Sat. Karena mungkin kalau saya kan dari Sebi ya, Sat. Biasanya di Sebi dengan lingkungan Islaminya, dengan akhwat-akhwat yang istilahnya hijabnya panjang-panjang gitu, dan antara hubungan akhwat sama ikhwan agak terjaga gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dunia pekerjaan yang di luar ya ikhwan akhwat ya udah kayak sahabat aja gitu, nggak ada ya nggak aja lah ya aja gitu ya itulah gitu, dan mereka juga kadang nggak nyaman dalam lingkungannya gitu, dalam lingkungan kerjaannya mereka pengen ya resign gitu, tapi ya mereka karena nyari kerja nggak mudah mereka bertahan juga gitu. Ada yang ini kan Gen Z perspektif yang Fuad nih. Yang mungkin sekian persen. Maksudnya paham ya? Yang kita pengen gali nih, gitu kan. Di luar sana teman-teman Gen Z yang nggak kepagerin kayak Fuad tuh banyak banget. Gitu lah. Ya. Nah, Fuad ngeliatnya teman-teman yang sekarang bekerja gitu kan. Kita pakai view helikopter nih. Gitu kan. Fuad ngeliatnya fenomena yang terjadi di dunia pekerjaan, di dunia bisnis. Ini mereka pasti mulai-mulanya mereka masih lagi startup nih kan, mulai usaha atau apa gitu. Nah, apa yang kerasa ini mestinya nggak pas nih di teman-teman Gen Z nih gitu. Lihatnya apa kalau aku lihat kalau saya ngomong kan akhirnya jadi gastis gitu kan, nggak pas. Nah, sama kalian yang ngerasain urusannya gitu loh. Tadi ya pergaulannya pergaulannya itu dari zaman saya mah udah ada. Udah ada ya. Berarti kalau sekarang mah ya lebih karena sekarang eranya lebih instan, jadi orang banyak yang beralih ke yang dunia keuangan digital. Itu PR juga itu saat Gen Z kita. Walaupun saya pernah ditawarin di reksadana atau di saham kripto, saya bahkan sampai ikut seminar, tapi saya tidak tertarik. Memang nggak tahu kenapa. Bagus. Iya, ada bagian. Nah itu saat instan itu saat dari yang saham, mereka main saham, padahal kalau dilihat main saham juga ada banyak yang kerugian juga, tapi ada juga beberapa teman saya yang main saham dia udah punya tanah, udah punya rumah, dan mereka ada yang ikut-ikutan. Terus sebaiknya ngerasa jadi penasaran nggak sih gitu? Pengen gitu kan? Karena kalau saya kan udah di Manet Rezeki dan Ustadz Masrullah udah melarang, jadi saya udah nggak ada
mereka misalnya di saham sukses, Ustadz Nasrullah nggak bolehin. Saya udah ada pagarnya lah gitu. Ya, itu bagus alhamdulillah. Langsung sih gimana kuliah? Kalau kuliahan tuh seremnya tuh anak-anaknya masih, kalau pergaulan kan emang gampang ya, itu udah apa sih, udah global lah kalau tentang pergaulan. Paling ya yang tadi kalau yang tentang saham itu banyak banget di anak-anak muda, apalagi kemarin aku hampir kejebak itu apa sih yang Apa pinjol bukan? Bukan pinjol, Kripto. bukan. Yang kita tuh jualan produk tapi bukan Oh iya. apa sih namanya? Affiliate gitu. Bukan. Coba kasih clue biar kita jadi. Bukan, ini banyak banget mahasiswa yang kena soalnya. Betul. Kalau kita kali nih. Nah, coba inget gak? Yang kita hampir kejebak waktu itu. Teman. Iya apa? Pokoknya kita tuh diundang sesuatu MLM. Ya MLM. Oh, Masih ada MLM. Banyak banget. Kita hampir kejebak. Itu diajak tuh diiming-imingi, ayo kita bakal dapet duit banyak nih kalau ikut dengan modal sedikit awalnya. Terus ikut aja lah, penasaran kan ya. Nah, kita tuh aku datang sama berdua sama Najma ke sana. Datang. Terus tiba-tiba diajak seminar, itu banyak kan. Dijebak di ini pertanyaan semua, kamu mau duit, kamu ini, nanti kita punya mobil, ada rumah, nanti dapat ini. Kan sebagai anak muda yang pengen berpenghasilan ya, terus saya ini ngeliatnya, tertarik banget kayak gitu nih. Terus akhirnya ini, kamu dengan modal 3 juta, terus kasih ke kita 3 jutanya, nanti dalam waktu 1 bulan bisa dapat sampai lebih dari 3 juta. Kamu mikirnya tuh sesuatu, enak juga ya. Ini investasi kali ini. Kalau LLM relatif ini sorry. Ada baik ada nggak baiknya kan, ada yang memang koridornya bahkan yang syariah ada gitu kan legal. Nah kalian langsung ditawarin kayak gitu. uang store, kamu dapat apa? Kita dapat nanti kita belum dijelasin apa-apanya waktu itu karena aku juga belum tahu apa-apa. Jadi pas dijelasinnya dalam 3 bulan tuh penghasilannya bisa lebih dari apa yang kita tawar itu money game. Kalau MLM masih mending ada produk biasanya. Itu money game itu yang bahaya. Nah banyak yang kejebak juga dengan iya, money game itu model kayak gitu. Terus karena langsung nggak bisa mas kalau kasih uang kayak gini langsung harus izin sama orang tua. Kan masih kalau kata bunda kan kalau apa-apa harus izin gitu. Jangan izin jangan izin kan kita jadi takut kan kalau nggak boleh izin itu nggak boleh izin, nggak boleh ngobrol ke orang tua. Terus saya uangnya dari mana? Ada itu. Nggak ada, kita nggak ada uang 3 juta paling ya uang tabungan itu bukan uang sendiri juga. Terus akhirnya jual aja laptop, ada HP, ada laptop, jual aja. Gitu. Aduh, kata aku teh, nggak bisa. Akhirnya pulang, langsung pulang dari situ nggak ikut lagi. Berarti emang sasaran empuk banget ya teman-teman mahasiswa ya? Dan banyak yang kena itu. Serem banget, di mahasiswa itu masih banyak. Iya, money game ya. Nah, so far kalau dunia akademis kalian tuh gimana sih? Kedistrak nggak sih dengan nuansa sosial media sekarang ini gitu, belajarnya dan seterusnya? Atau malah mendukung? Mendukung banget sih, apalagi keadaan AI. AI itu enak banget. Dengan kita kalau enak banget buat tugas atau gimana maksudnya? Enak banget ya buat tugas apalagi sih. Tugas itu kalau kita nggak tahu bisa tanya AI. Terus tapi kita kan pasti nggak langsung jiplak langsung copy paste, tapi pasti sama kita ya diolah lagi seperti supaya kan dosen juga sekarang udah pintar. Iya sih. Mengecek itu apa dari AI jawabannya, terus kayak gitu. Jadi ya sama kita juga harus lebih pintar lagi mahasiswanya. Iya. Karena dosen juga yang dosen nggak bener ya kan nyari pertanyaan juga dari AI juga gitu. Banyak itu. Iya. Oke, kalau dunia sekolah gimana? Ini kayaknya nggak relate ya dari Afuat sama Gitu ya? kayaknya beda banget gitu ya. Gimana? Udah cerita lah. Mungkin apa ya, kalau anak sekolah tuh mungkin persoalannya mereka tuh nganggap anak-anak gimana, anak-anak istilahnya kayak anak rohis gitu istilahnya ya, anak rohis gitu, itu tuh udah kayak anak tinggalan zaman gitu lah. Kayak gitu. Kayak hari kita masih ngaji. Iya kayak gitu, iya betul. Jadi kayak kita tuh dianggapnya tuh anak-anak yang alim gitu. Padahal kan misalnya kita sholat zuhur misalnya, kan emang di sekolah ada sholat zuhur berjamaah. Terus kita sholat zuhur, kita ngajak, ayo sholat gitu nggak? Ih alim banget. Nah kan sholat maksudnya tuh sholat tuh kan kayak yang agama Islam, kalau lu Islam lu sholat. Nah iya itu persoalannya. Jadi mereka tuh nganggap orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang gimana ya, pokoknya penampilan juga ya kayak kerudungnya kayak nggak yang pendek gitu, misalnya yang kayak segini gitu, tuh dibilangnya aduh alim banget gitu, nggak tren banget gitu. Ya
harus ikut transition juga. Terus kalian bagaimana tuh menyikapi lingkungan yang kayak gitu? Which is itu pas mungkin di atas 70% kan lingkungan yang seperti itu ya. Kalau emang udah sekolah Islam aja masih gampang banget ke masukan ya. Betul. Varis-varis yang kayak gitu yang akhirnya kayak agama ataupun nilai-nilai religius itu ya tersingkirkan gitu kan. Pada akhirnya. Nah, kalian memprotek diri kalian kayak gimana tuh? Kalau dari aku sih karena masih suka ikut pengajian, mengisi ulang ngecharge iman kayak gitu. Jadi kembali lagi kalau misalnya udah sesuatu yang menyimpang, waduh ini ada sesuatu yang menyimpang, ngecharge iman lagi, ikut pengajian di Bandung kan suka banyak pengajian. Ini juga bisa anak muda tuh yang pengen tuh yang asik gitu ya. Kayak Ustaz Hanan Atakil, Ustaz Agam, apalagi yang ustadznya ada visualnya gitu. Ada visualnya. Kayak semermak nih gitu ya. Pakai topi lah, pakai peci lah. Kayak yang jenggot suka yang mana kayak gini. Yang juga kayak gitu. Kita harus menyesuaikan berarti kan kalau masuk di kalian gitu. Wow, luar biasa. Siapa gimana masuknya, Ji? Ya, gimana ya? Mungkin lebih inget ke orang tua sih, bunda sama ayah yang selalu ngingetin maksudnya gitu. Terus juga kembali ke diri sendiri kayak kan anak Gen Z ini sering dibilang apa ya, overthinker gitu ya. Emang bener sebenarnya overthinker. Jadi kayak kita gini, kadang aduh benar nggak ya kita ngelakuin ini, aduh gimana ya, aku harus ngapain ya gitu. Terus pokoknya ada sih gitu yang dipikirin, cuman ya kembali lagi ke orang tua yang selalu ngingetin. Iya sih, overthinking itu ada kalanya bagus karena ada perfection mindset ya. Dia pengen wah sempurna gitu kan. Cuma itu menjadi hantu sendiri sih gitu kan. Kita nggak akan pernah sempurna gitu kan. Saat kita berpikir kita pasti akan bisa sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah kan. Wah, udah cocok belum jadi ustadz untuk teman-teman? Oke, ini menarik. Artinya orang tua itu sangat berperan. Apalagi untuk teman-teman Gen Z ya. In case orang tuanya ini udah nggak punya peran sebagai orang tua ya, yang ngarahin banget di agamanya. Itu untuk teman-teman Gen Z bahaya banget ya sih. Kalau kalian ngelihatnya itu kan lingkungan kalian kan ada teman-teman yang bahaya banget ya. Apalagi orang tua yang anaknya tuh sebenarnya udah ikut pemahaman agama udah bisa, tapi orang tuanya tuh enggak. Terus lingkungan dia tuh masih sesuatu yang global. Jadi anaknya malah ikut ke yang sesuatu yang nggak baiknya lagi gitu. Soalnya saya lihat teman saya masih banyak yang seperti itu. Itu serem banget. Jadi nggak ada dari kampus ke orang tuanya, dari orang tuanya dinasihatin enggak. Oke. Harus orang tuanya ikut juga, anak-anaknya juga ikut juga kayak gitu. Iya, kalau kita tanya nih, yang ada di sini aja dah gitu kan. Idolanya siapa sih sekarang? Jujur. Idolanya siapa? Kalau kamu siapa langsung? Kalau aku kalau idola pertama pasti Rasulullah, tapi yang kedua aku suka banget. Iya. Ya, itu idola pertama yang harus diikut, kita ikuti terus dimanapun. Tapi yang kedua tuh aku suka EXO. Oke. Ayah. Enggak apa-apa kan, jujur ya. Betul jujur kan. Siva iya betul, tadi kan yang pertama wajib ini Rasulullah, wajib. Wajib kan. Oke. Yang kedua idolanya diri sendiri. Oke. Self love nih ceritanya. Yang ketiga Blackpink. Oke. Ini yang orang tuanya udah agamis banget buat teman-teman. Buat jangan bilang Blackpink juga. Kalau saya mah udah ya idola saya mah udah yang pertama Rasulullah, yang kedua ya selamat udah ketebak lah jadi ya. So gimana kalau Magnet Rizky ini kita provide gitu kan lingkungan ya yang isinya tuh program-program activity yang related banget sama dunia kalian gitu kan, yang lu banget bahasanya gitu ya. Terus kita siapin nih wadahnya semua. Kalian setuju nggak kalau kita buat kayak gitu? Sebenarnya dari dulu tuh aku udah kepikiran ya. Dari LOP juga dari lama. Apa tuh proyeksinya? Tentang jadi aku pengen ada wadah buat anak muda Gen Z sekarang. Oke. Dengan diwadahi dengan ilmu-ilmu Magnet Rezeki itu bakal keren banget, sesuatu yang keren banget. Saya aku juga kan ngalamin sebagai anak Gen Z, ditambah ikut Magnet Rezeki dari mulai yang awalnya tidak mudah masuk kuliah. Terus tantangan banyak lah dari ujian tuh bikin wah berkecamuk lah pikiran, terus ikut Magnet Rezeki membuahkan hasil tuh selalu positif gitu. Pikiran ikut positif. Ternyata yang aku rasain tuh teman-teman sekeliling juga ngerasain kalau apa ya, banyak yang suka ngomong sih, kok kamu selalu positif mulu sih, kayak misalnya lagi banyak tugas, aku mah ya udah gak apa-apa banyak tugas, kita kerjain bareng-bareng, kita ke kafe kemana, nanti
kok kamu gak ribet sih, ngapain ribet kan kayak gitu, jadinya tenang-tenang aja jadinya, soalnya kita udah tahu ilmunya kan. Nah pengen ngebawa ini juga ke teman-teman semua kayak gitu. Iya kan, kalau pakai bahasa teman-teman sekarang emang boleh. Emang boleh tenang itu. Udah sering-sering deh kalian ikut podcast di sini. Kalau Siva gimana sih? Kamu kan pernah ikut ilmu makan rezeki ya? Oh iya. Karena dorong orang tua lagi. Iya. Bagus orang tua kalian. Tepuk tangan untuk orang tua kita. I love you mom gitu. Nah tapi ngerasa jujur ya, dia harus please ya. Senang nggak sih dengan ilmu-ilmu kayak magnet rezeki gitu? Senang, jujur senang aja. Cuman mungkin emang gimana ya? Emang senang belajar senang. Mungkin itu. Cuman gimana ya? Itu nggak ada wadah untuk kita gitu loh. Jadi misalnya nih, kan kalau misalnya magnet rezeki itu lebih ke amanah kayak gini-gini. Kita ya, utangnya amanah gimana maksudnya? Iya. paling minjem ke teman gitu belum dibalikin kayak gitu doang, bukan yang amanah yang sampai 2M, 3M, 4M kan kita kayak jadi mundur gitu. Belum relatable sama kita soalnya. Mungkin juga ya kalau dari sisi psikosomatisnya itu hal-hal emosional yang beda banget dengan masa-masanya kami dulu gitu ya. Itu yang mungkin ada perlu kalau ada kita release forgive gitu ya. Bagaimana sih achieve goal exceeding itu, mencapai proyeksi atau LOP kita kan gitu-gitu kan. Oke. Ini challenge bagi kita sih. So, Youth Miracle Movement. Mudah-mudahan dengan YMM atau Youth Miracle Movement ini memfasilitasi teman-teman Gen Z ya. Siap. Ya, kita sambut ya. Wah, kita Jadi kalau YMM itu nanti bakal ada, ya kalau dari kita sih plannya itu kita ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 tuh orang-orang yang sudah istilahnya udah rohis, udah pernah kena ilmu MR, terus mereka orang tuanya MR banget gitu. Nah, nanti kalau ring 2 ini kita nanti akan fokus lebih ke ya teman-teman yang belum ikut rohis, misalnya belum ya kayak apa namanya. Tapi ini kan nggak harus anak rohis loh. Betul. Nggak, maksudnya kalau misalnya kita ke ke sekolah-sekolah kan kalau kita ngomongin ilmu rezeki, mereka langsung bisa menangkap, dan mungkin nanti ketika kita misalnya go to school, anak-anak rohis ini bisa menyebarkan gitu kan. Menyebarkan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi di ring 1 ini ketika ring 1-nya udah kuat, ring 2 bisa untuk disebar kembali gitu. Mantap. Jadi ada kaderisasi. Betul. Nah, nanti ring 3 ini kita lebih ke orang-orang kayak di lapas, yang udah istilahnya udah merokok, Gen Z yang udah merokok, bahkan yang mungkin pinjam, yang persoalan Gen Z yang berat kayak pinjaman online dan lainnya, mungkin itu nanti yang ketiga gitu. Ada solving khusus untuk itu. Betul. Itu seru banget sih kalau bisa wadain itu dengan gaya mereka gitu kan, teman-teman kalian gitu. Oke, last but not least, sebelum kita lanjut ini kita akan ngadirin pengurus intinya juga di sini kan. Bagaimana sih visi misi dan gerakan Youth Miracle Movement? Namanya udah keren ya. Apakah kita nanti mau buat semacam kayak camp magnet rezeki tapi gaya mereka namanya apa gitu kan? Camp anak muda, kayaknya jadul banget ya bahasa gue. Apalah nanti kita coba panggil teman-teman di pengurus inti gitu kan. Kalau Najwa mewakili teman-teman Gen Z, apa yang pengen kamu sampaikan untuk orang tua? Untuk orang tuanya? Orang tua. Atau untuk kakak-kakak juga yang mungkin milenial di atas? Untuk orang tua atau untuk kakak kita yang ada di atas Gen Z atau Gen milenial sekarang, tolong perhatiin ya Gen Z di sekitar kita, apalagi begitu banyak problem yang sedang dihadapi Gen Z ya, tapi tidak terlihat. Apalagi sekarang seperti banyak kasus, kalau dilihat ya lagi tahun kemarin itu lagi banyak kasus bunuh diri, itu karena problem kita tuh tidak terlihat dan kita tuh tidak terlalu mau menunjukkan. Jadi mohon bantuannya buat generasi milenial, apalagi para orang tua, yang peran orang tua sangatlah penting untuk membantu meluruskan atau mengingatkan lah sesama anak-anak Gen Z-nya atau anak-anak kalian lah gitu. Lingkungannya juga ya. Lingkungan juga harus diperhatikan gitu. Always listening, always understanding. Itu kayaknya tagline salah satu apa sih? Jadi lembaga itu asuransi ya. Kalau Siva untuk teman-teman deh. Aduh, buat teman-teman Gen Z. Gimana ya? Apa? Explain. Sis bro, whatever. Pakai bahasa kamu ber-TikTok terserah lah gitu. Yang jelas ya, pengen ngasih tahu aja kalau orang sholat itu bukan orang
yang aneh gitu. Jadi orang sholat tuh ya kamu Islam kamu sholat. Gitu aja sih. Karena Ini komentar balik lagi sih belum siapa sih Pak ya? Gak apa-apa ya. Kalau mau add IG-nya apa? Siva_24. Oke, silakan komen dan apapun kasih ke dia energi yang bagus ya. Oke, Fuad. Oke, sudah. Kalau untuk adik-adik nih Ate, Fuad sebagai kakak dalam Gen Z yang begitu peduli, kamu kan bridging antara milenial orang tua dengan teman-teman ini. Sebagai jembatan harusnya berinjak-injak emang. Jangan mau diangkat biasanya. Sorry. Just kidding. Tapi golden message dari Fuad sebagai kakak untuk Gen Z. Silakan. Oke, untuk teman-teman Gen Z yang seperjuangan maupun adik-adik ya, mungkin tentukan circle atau teman-temannya ya yang positif. Kalau misalnya temannya belum positif, dirangkul bareng-bareng untuk ya lebih istilahnya lebih ke kegiatan positif teman-teman misalnya. Terus yang paling utama adalah yang tadi anak-anak SMP ya sholat tadi gitu. Jadi intinya tadi circle link apa namanya teman-temannya, yang kalau misalnya dia nggak positif jangan ditinggalin gitu, tapi dirangkul bareng-bareng lebih ke positifnya apa ya tadi kita istilahnya kalau yang pertama tuh lebih dekat sama Allah gitu, lebih dekat sama Allah. Yang kedua ya kita bisa menemukan pikiran-pikiran nanti, bertukar pikiran nanti dapat ide-ide positif gitu ketika kita melingkar dengan orang-orang yang positif gitu. Oh, oke. Jadi ST ya. Sholat dan circle. Sholat dan circle. Akhirnya kalau udah begitu mah ngaji apa saja asik aja ya bawaannya. Asik aja kan. Ya, dan anyway sholat dan circle tadi itu keren. Sholat itu keren ya sih Pak ya. Iya. Sholat itu nggak aneh. Sudah keren gitu kan. Oke, makasih. Kalian udah berada di tempat yang tepat ya, dan circle yang tepat, Youth Miracle Movement. So kita kasih sambutan ke teman-teman semua. Welcome to Youth Miracle Movement. In 3, 2, 1. Welcome to Youth Miracle Movement. Oke, Youth Miracle Movement. Wow. Dan kita udah berlipat nih ya. Udah menggandakan diri gitu. Kayak partikel itu otomatis membelah gitu kan. Nah, jadilah kalian. Nah, ini ya memang kita harus banyak nih. Harus berbondong-bondong nih, dan ya namanya aja Youth Miracle Movement kan. So keajaibannya ada gitu kan, dari sebelum, before, and after. Dan ya all hope gitu ya, harapan kita dari sini ratusan, ribuan, ya bahkan jutaan yang akan ikut menggerakkan Youth Miracle Movement ini gitu ya. Nah ini kenapa nih pada semangat banget di Circle Youth Miracle Movement nih. Tadi Siva kita udah ngobrol banyak lah ya. Nah ini ada teman-teman yang baru-baru nih, boleh kenalan dulu dengan Via. Bentar. Ini tadi yang mana ya? Yang Najwa apa yang satu lagi? Najwa, yang Najwa. Oke, ya. Buat kuis aja ya teman-teman semua. Apa perbedaan antara Najma dengan Najwa ya? Ketik di komen ya. Nanti yang terpilih dapat hadiah dari Fuad ya. Oke, dan satu lagi ada yang paling ganteng. Iya. Ya. Namanya Hasmul. Wow, luar biasa. Oke. Nah, kalau dari Via ya. Bener ya? Namanya Via. Via relax aja, tarik nafas. Iya. Mungkin karena di sini ada Fuad ya. Iya kan, harus ada senior gitu kan. Enggak ya. Kalau di ya memang enggak ada senioritas lah, ya kan. Sahabatan semua. Nah, Via tergabung dengan YMM ini apa motivasinya? Boleh tahu nggak? Aku sih biar kayak ada kegiatan positif aja sih. Oh, oke. Kegiatan. Nambah kegiatan. Berarti kurang kegiatannya ya. Selama ini kegiatan Via emang apa aja sih? Ya cuma sekolah, terus kerja kelompok gitu. Oh, kerja kelompok. Ya umum banget berarti ya. Ekskul gitu enggak? Ekskul kan cuma Sabtu doang. Oke, afterward mungkin ada kegiatan-kegiatan ekstra, mulai ada ujuran-ujuran usaha ada sekarang? Enggak sih. Oh, beda sama yang sampingnya ya. Ya Uni Siva kan. Kan ada uninya jadi harus ada dagangnya ya. Kalau Najma. Najma samaan kuliah. Kuliah juga, Okay. beda jurusan. Beda jurusan. Kenapa nggak mau sama jurusan?
karena memang minatnya berbeda kali ya. Bagus. Aku kira aku nggak mau terus dengan dia Pak, gitu kan. Dan udah bosen juga. Akhirnya ya. Apa anak Gen Z itu emang ada banyak yang disembunyikan, cuman nggak mau dikeluarkan semua. Bisa jadi. Kalau Asmul sekarang kegiatan? Bekerja, alhamdulillah. Bekerja. Ada komunitas atau apa yang kegiatan di luar kerjaan? Ada komunitas editing. Editing. Wah, komunitas editor berarti atau editing? Editor juga, editing juga. Komunitas editing isinya editor-editor. Editor. Kerjaannya ngedit perasaan orang atau gimana? Edit takdir satu. Iya. Anyway, sorry ya kalau Fuad udah selesai masa kisah-kisah bagaimana dia menjalin hubungan sampai akhirnya karena udah nikah, udah satu, makanya di sini gitu kan. Kalian nih khususnya yang bertiga nih punya nggak sih cerita-cerita yang miris gitu kan? Ditinggal begitu aja gitu, atau ya senang sama orang gitu kan, cuman belum bisa mengungkapkan gitu kan. Nah itu atau gimana? Kan lingkungannya Gen Z sekarang kayak nggak ada yang no limit ya. Apalagi dengan media digital, entah TikTok, entah aplikasi-aplikasi pencarian pacar gitu kan, itu kan yang kita justru khawatir sama kalian gitu kan, kalian mungkin enjoy larut di situ gitu. Nah kalian gimana, punya kisah-kisah menarik nggak? Dari siapa ya? Dari Hasmul dulu lah ya. Kalau Hasmul nih anak pondok nih kayaknya, jadi tergolong terpagar itu teman-teman kita nih. Allah. Tapi nggak fenomena gimana setelah keluar dari pondok gimana? Setelah keluar dari pondok, jujur cukup kaget sih. Kaget ya? Kaget. Karena kan dinamika di pondok dengan segala dinamika Islamnya, ketika keluar itu kayak welcome to the jungle. Benar. Karena apapun itu informasi entah baik, entah nggak baik itu langsung masuk, langsung dicerna sedemikian rupa. Jadi ngerasa terpanggil, Zat. Ngerasa terpanggil untuk membawa apa yang telah saya pelajarkan di pondok. Benar kan, mau ngedit kan dia kan. Di pondok justru gak pernah ngedit. Karena kan ada fi ayyi ardin tato wa anta mas'ulun ala islami. Wah, confirm yang anak pondok nih. Artinya buat jangan kok. Dia dimanapun kita berada, kita punya responsibility di situ, gitu kan. Terus responsibility-nya seorang Hasmul ya teman-teman, which is kamu udah bagian daripada Gen Z gitu kan. Nah, apa yang ente ingin lakukan di situ? Berhubung saya itu bergerak di bidang digital, Ustaz. Oke. Pertama kali motivasi saya ngedit itu adalah karena saya punya angkatan, ketika itu punya one day one story, isinya tuh dakwah. Wow. Ketika saya pertama kali belajar untuk ngedesain untuk dakwah, yang saya lihat itu di Pinterest justru desain-desain untuk ajakan party, desain-desain untuk ajakan ke tempat ibadah lain, gitu, Zat. Dan itu keren-keren banget tuh, Zat. Nah, aneh lihat catching banget, gitu. Nah, ketika itu juga masa-masa COVID, itu kan muncul dai-dai baru, dai-dai muda lah, Ustaz muda di TikTok. Kebetulan juga ada saudara ditawarkan, secara visual ya bisa menjual dikit lah, Zat. Gitu. Tapi aneh punya tempat baru nih, ada tempat yang harus saya islamkan. Di media digital poster itu poster dakwah. Oke. Gitu, jadi kerjaan editing ya bagaimana kan dakwah sama dengan sales sebenarnya. Kalau umpannya nggak kemakan, ya sama dengan dakwah kita nonsen kan, atau sales kita ya ada penolakan, ada resisten, rejection gitu kan. So you create dakwah itu lebih asik, menarik gitu ya. Karena di luaran itu aja, ngajak di luar dari norma-norma aja menarik gitu kan. Iya, betul. Oke, good. Ya, jadi part of it gitu kan. Untuk di dalam jalan dakwah bersama dengan anak-anak Gen Z. Oke, kalau Nasma gimana? Apanya nih? Mungkin kamu udah punya calon atau mantannya udah banyak? Waktu itu sempat dekat sama seorang. Oke, aman kok, Bunda ngeliat nggak apa-apa. Mungkin udah sampai juga. Pernah main keluar bareng waktu di kuliahan, terus chattingan. Tapi makin kesini, Nasha juga mengingatkan, itu tuh bukan sesuatu yang baik, jangan gitu dia kayak gitu. Ya udah dari situ mulai sadar. Dan ketika dia mengechat atau chatting, gimana kabarnya, gak dibales. Akhirnya setelah itu
dianya ninggalin. Oke, efektif ya? Pergi. Gak ada lagi kayak gitu. Dari situ karena dia mengingatkan juga ada sesuatu yang. Kalau Fia gimana? Ada pengalaman nggak? Atau teman kamu lah gitu misalkan kan di sekolah. Fia masuk berapa sih? Kelas 1 SMA. Atau siapa berarti 9 ya? Kan 8. Kamu 10. Iya. Terus di SMA udah banyak gak teman-teman yang ya dengan gampangin aja gitu pacaran lah gitu kan? Banyak sih lumayan. Di kelas juga banyak banget. Oke. Terus kamu ikut? Enggak. Kenapa enggak? Ya enggak pengen. Bagus lah ya. Kamu ngeliat fenomena itu miris atau gimana kalau Fia ngeliatnya teman-teman? Kalau sekarang kan emang kayak udah kayak apa sih, dinormalisasikan ya. Oh gitu ya? Tapi aku juga ngeliatnya kayak gimana gitu, suka aja gitu. Iya sih. Ya untungnya kalian orang tuanya sangat aware ya. Nah ini kan tapi kan biasanya sih kayak kalau kita masih punya iman tuh kayak ada apa sih alarm gitu kan sebenarnya. Cuman kita kadang nggak perlu alarm. Sama lah kayak kita alarm sholat subuh kan. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Ya, oke. Sekarang kalau kalian nih, ya boleh semua siapapun yang mau ngejawab nih silahkan ya. Pernah nggak ngeliat sesuatu yang paling miris banget di antara circle nggak harus circle kalian lah ya. Saya yakin mudah-mudahan circle-nya sekitar orang baik gitu kan di sekolah atau di komunitas atau di teman main lah gitu kan. Ada nggak yang kalian lihat teman-teman ini dan ini bukan 1-2 gitu kan? Ya mereka terjerumus dalam hal-hal yang kita sama-sama nggak inginkan gitu. Ada yang mau cerita? Ayo, Ustaz. Boleh. Ketika itu sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, Ustaz, Okay. kebetulan saya bekerja di salah satu instansi negara. Oke. Kebetulan juga jadi tim multimedianya. Kerjaan saya itu meliput agenda yang ada di Jakarta, Ustaz. Kayak konser, kemarin di JIS juga ada Indonesia Makin Cakep Digital gitu. Pernah ada satu kejadian, Zat. Ini benar-benar dialami oleh saya dan saya melihat dengan depan mata kepala saya sendiri, Zat. Jadi pergaulan di daerah Jakarta Selatan. Jaksel itu, Masya Allah, Zat. Bahkan saya belum acara selesai langsung keluar. Saya tinggalin kerjaan itu. Ternyata kerjaan itu setelah saya obrolin ke orang tua nggak ridho. Gitu. Jadi kerjanya itu ngeliput kegiatan konser. Di konser itu, Ustaz, ada kayak apa ya? Kayak ada batas gitu. Ini tempat VIP dan ini tempat biasa. Nah, semakin malam itu keadaan itu semakin mencekam. Mencekam itu dalam tanda kutip orang-orang tuh udah mulai mabuk. Bahkan depan mata kepala saya sendiri ada perempuan, Ustaz. Dia pakai hijab sama nggak tahu ya pasangan apanya lah. Iya gitu. Ada yang begitu di pojokan. Kemudian pulangnya dia nggak kenal sebelumnya. Karena kan saya ngeliput pesertanya juga ekspresi mereka. Sebelumnya nggak kenal, datang tiba-tiba pulangnya naik mobil bareng. Gitu. Langsung dibawa kemana, Zat? Gitu. Iya. Dan itu bener-bener saya nggak kuat, Zat. Itu seumuran Azmul itu? Lebih muda. Bahkan lebih muda. Wow. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu saya kuliah di Unpam, Zat. Ketika itu ada acara gathering di Puncak. Dengan alhamdulillah ya, itu acara yang kedua. Acara yang pertama saya datang itu saya nggak ikut. Acara yang kedua mereka bilang ada Hazmul, Islami banget. Karena ada sholat berjamaah, ada azan, ada qomat gitu. Ternyata pas saya tanya sebelum ada saya itu kegiatan mereka tuh ya malam itu ya mabuk-mabukan. Dan ketika ada saya juga kayak gitu, tapi nggak separah sebelum itu. Depan mata saya giniin. Ngerem dikit lah ya di mereka. Nggak boleh. Iya, mereka nggak berhenti di situ, tapi keluar nyari lagi. Kayak gitu, Zat. Itu bener-bener depan mata saya sendiri langsung. Bahkan ada yang zina di pinggir jalan saya ngeliat. Segitu seremnya deh, pergaulan Jaksel. Dan tadi kalau Fia ngomong yang kayak gitu-gitu normal ya? Normal itu dalam arti nggak ada sesuatu yang kalau langsung mungkin kaget tadi karena anak pondok kan yang pagarnya kalau kuat aja yang anak rohis ngerasa pagarnya kuat apalagi anak pondok jadi makin kaget lagi gitu kan. Asul nggak pernah lihat perempuan akhwat gitu kan lebih kaget lagi sekalian kerja begitu gitu. Nah kalau teman-teman ada lagi nggak yang lain yang kalian tuh
ya Allah gitu kan. Ya itu cermin. Ini generasi kita nih sekarang cermin kan gitu kan, satu sama terhubung kan kita kan. Kita nggak bisa nyalahin itu juga. Jangan-jangan kita nggak belum melakuin apa-apa, atau jangan-jangan kita malah terbuai. Kalau kita nggak aware, orang tua kita mungkin masih sayang kita atau saudara-saudara kita mengingatkan kita, banyak di luar sana yang udah selesai, masa depan udah nggak ada lagi dan seterusnya. Nah, kalau kalian ada nggak sih cerita-cerita dari kalian atau teman-teman kalian yang harus? Ada nih cerita, dia seorang hafizah, 30 juz. Penghafal Quran? Iya, penghafal Quran. Tetapi dia juga pacaran gitu. Sering lihat di WhatsApp-nya, status atau di SG-nya. Dia pegangan tangan, atau enggak tiduran di pangkuan cowok, itu kan kayak gitu tuh. Bagi kita yang baca Quran. mungkin sebagian orang tuh udah normalisasi, tapi kita tuh kaget kayak gitu. Dan jauh-jauh kan kita juga dari pesantren ya, 6 tahun pesantren. Pas ya tren pas keluar tuh, masih banyak juga dari teman-teman kita, walaupun sama-sama berjuang 6 tahun di sana, dapat ilmu yang sama, dapat energi yang sama, tapi pas keluar tuh beda. Ada yang sampai lepas hijab, apalagi sampai berpakaian yang seperti itu, kayak gitu. Jadi gampang banget terpengaruh dengan model digitalisasi sekarang, model pergaulan yang sekarang. Ya dulu sih ya, zaman-zaman kita nih masih ada aja yang namanya begitu kan, pergaulan bebas dari zaman bapak-bapak kita juga ada aja gitu kan. Cuma mungkin sekarang karena terlalu mudah ngakses kali ya, terlalu mudah ngakses digital ini kan. Wow. Ada lagi nggak cerita yang lebih dahsyat lagi gitu? Dengan kasus dia mungkin sampai, saya kan dengar sampai ada yang mau bunuh diri dengan pinjol dia, karena mudah banget sekarang kan digital shopping apa segala macamnya gitu kan. Anak kuliahan gitu, itu segmen yang paling enak gitu. Anak pinjol, ya saya kemarin lihat di salah satu media ya, portal online gitu kan, itu udah mau bunuh diri, bahkan ada yang udah sampai bunuh diri gitu loh. Ya dia pengen ngelihat teman-temannya sukses tadi kan, kayak yang Syifa cerita gitu kan. Lalu dia dengan berbagai macam cara dia lakukan, ya dia pengen kelihatan bergaya mungkin gitu kan. Lalu dia ya gampang nih bisa muter nih duit gitu kan. Akhirnya pinjol deh, kena pinjol dari 2 juta, 5 juta, terus sampai akhirnya ratusan juta. Meledak, dia nggak, ya itu, karena belum saatnya matang, gitu kan. Belum saatnya matang, dia nggak tahu bagaimana ngelola emosionalnya, ya walhasil dia udah hampir bunuh diri. Untung saat itu ada yang tahu gitu kan, dia lagi gigil di kamarnya gitu. Itu kan miris dan kasihan banget. Nah, udah bilang kalau ada yang sampai kena narkoba juga gitu kan. Wah, itu dah. Wow, ini kita miris ya. Miris. Bahkan sekarang juga yang lagi banyak ini LGBT. LGBT. Saya pernah ngaji sama Ustadz Bari. Bahkan Ustadz Bari pernah diundang, ada berapa, maksudnya ada majelis namanya yang teman-teman LGBT. Majelis LGBT. Ada. Ini majelis LGBT. Itu maksudnya ada perkumpulan LGBT dikumpulin ya buat obat dan lainnya. Tapi kalau dari Allah malah dia ada yang saya suka, jadinya dibubarin. Berhubung LGBT ini, ini juga punya orang dekat dengan saya, sahabat saya. Oke. Ini penting banget teman-teman Gen Z untuk memilih-milih seorang dai lewat media sosial. Karena kerabat saya ini dia kenal dari platform TikTok. Kemudian nggak butuh waktu lama Ustaz datang ke rumah, ngelamar, nikah Ustaz. Ternyata qadarullah setelah ketahuan dia ini seorang dai Ustaz. Qadarullah sampai sekarang alhamdulillah belum pernah disentuh karena nggak mau disentuh. Ternyata dia punya sekretaris, seorang laki-laki. Ternyata dia sama sekretarisnya. Dan itu TikToknya sudah sampai puluhan ribu, isinya tentang dakwah. Bahkan ngisi pengajian juga. Itu ya Allah. Karena kalau ngeliat itu dengar tuh ya Allah. Dan saya tahu orangnya. Ini misalnya bukan hal kan. Bukan kita itu jadi bahan introspeksi kita. Pertanyaannya kan kita nggak bisa menjudge mereka, apalagi tadi kalau kita lihat anak-anak Gen Z itu ya orang yang suka dijudging gitu kan. Di blaming gitu aja, walhasil mereka nggak dapat pencerahan, yang ada makin jauh dari Islam, malah mendekati hal-hal yang nggak baik itu gitu kan. Dan kita nggak bisa juga menolak kemajuan zaman digital dan lain sebagainya, ya kan. Instrumen-instrumen di luar sana udah makin membabi buta untuk memang tanda kutip bisa jadi, bukan bisa jadi lagi ya, ternyata berpotensi merusak
generasi kita. Nah, kita kan pengen meninggalkan generasi kuat setelah kita ini. So, bagi kalian kan yang hadir di Youth Miracle Movement ini kan pengen ya bergabung sebagai dengan circle, bukan pengen ngajarin gitu kan, pengen gabung circle yang memang ada di jalan keajaiban, pas jalan keajaiban ya. Nah, so apa yang bisa dilakukan nih di Youth Miracle Movement ini? Ini memang masih baru banget ini kan ya, gerakan kita ini yang kita bangun diinisiasi oleh kalian semua. Nah, mungkin tadi ada yang teman-teman udah alumni Magnet Rizky gitu kan, Pak Anas menyampaikan ini ilmu bagus, terus what next-nya kalian udah tahu. Nah, so adalah Youth Miracle Movement ini. Ada yang mau sampaikan ke teman-teman semua nih, Youth Miracle Movement ini apa sebenarnya? Youth Miracle Movement ini adalah circle positif ya, lingkaran teman-teman positif yang istilahnya ingin berbuat kebaikan lah. Gitu. Dan kita udah tahu banyak persoalan di luar sana ya, seperti tadi ya pinjol, terus apalagi tadi ada pacaran, merokok dan lainnya, dan kita akan maksudnya bentengi itu lah. Maksudnya agar anak-anak Gen Z ini tidak terjerumus, atau walaupun mereka udah terjerumus misalnya di pinjol dan lain-lain, itu bisa segera untuk memperbaiki gitu. Nah, jadi insya Allah dengan hadirnya YMM ini kita bisa membentengi lah, istilahnya membentengi kegiatan yang itu tidak positif dengan kita hadirkan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Apa aja contoh program kegiatan positif? Yang dekat ini adalah Youth Miracle Camp. Youth Miracle Camp. Nah, itu di sana itu kita akan bahas langsung sama Ustadz Nasrullah. Nah, apalagi Ustadz Nasrullah ini visinya adalah Ustadz Nasrullah berarti Magnet Rizky lagi gitu. Apa bedanya dengan camp Magnet Rizky yang lain? Ada yang mau nyampein? Di kita tuh ada jargon. Jargon. Nah, jargon kita adalah sharing and caring together. Itu diawali dari kita ini yang sudah merasakan manfaat dari Magnet Rezeki ke Gen Z sekarang yang seperti kita ini. Dan kita yang peduli, caring kan, peduli sama sekitaran lingkungan. Sehingga kita mau berbagi bersama-sama together seperti itu. Itu jargon dari kita. Oh, jadi ini lah kalian bergandengan tangan gitu ya. Ya, to make a wonderful world, untuk membuat dunia ini lebih indah gitu kan. Tapi dengan semangat Islami, cuma mungkin universal ya. Universal. Harapannya sih teman-teman yang akan ikut YMC ini bisa berbagi. Nanti ketika dia pulang ke teman-teman sekolahnya, share dengan ilmu yang akan diajarkan langsung oleh Ustaz Nasrullah. Makanya tagline-nya Babe Nasrullah kalau kita panggil. Babe Nas gitu ya. Babe Nas ya. Yo, makanya tagline-nya nanti flyer-nya kita tayangin ya, Youth Miracle Camp yang terdekatnya tanggal berapa? 10-11 Februari. 10-11 Februari. Wah, ini creating the next miracle leader ya. Siap. Pemimpin ajaib selanjutnya. Emang pemimpin yang ajaib atau miracle movement, miracle leader ini yang dimaksud seperti apa sih? Bagi kalian itu seperti apa? Apakah akan lahir pemimpin-pemimpin sekelas Al-Fatih gitu misalnya kan dari miracle movement ini? Gimana? Ada yang mau sharing? Ya, Insya Allah sih akan the next Al-Fatih ya. Insya Allah akan the next Al-Fatih. Bahkan ya dengan kita dengan ilmu-ilmu nanti yang diajarkan oleh Babe Nas ini membentengi kita dari dari yang hal-hal yang nggak positif. Itu Insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang pertama nggak korupsi lah ya pastinya itu. Nah terus yang kedua itu adil pastinya gitu. Nah dan yang ketiga itu pasti kita takwa sama Allah gitu. Oke, takwa. Lebih. Tentu di situ ada sentuhan entrepreneurship ya. Karena leadership berbanding lurus sama entrepreneurship. Entrepreneurship itu sebenarnya bukan profesi, itu adalah karakter, gitu kan. Even kita jadi karyawan atau apa, kalau punya jiwa entrepreneurship, maka leadershipnya juga pasti akan teruji. That's point. Nah, itu yang membuat orang akhirnya punya mentalitas kuat saat dia mulai usaha, mulai dagang, atau bahkan mulai meniti karir jadi karyawan sekalipun. Banyak yang udah mulai usaha tapi nggak punya entrepreneurship. Udah akhirnya gaya hidupnya kencang, ya walhasil dia terjerumus dalam banyak utang piutang, pinjaman dan lain sebagainya. Apa yang menarik di YMC nanti nih yang akan dibuat oleh teman-teman untuk ngerangkul teman-teman semua? Ada yang mau sampaikan? Asmul mungkin atau yang lain-lain? Biar nggak kuat terus. Iya, kalian mau bareng. Ada yang mau sampaikan apa yang menarik? Ya tentunya ya kita akan buat YMC itu gak
seperti camp-campan rezeki sebelumnya yang Oke. kelihatannya old atau Orang tua. Jadi kita akan menyesuaikan dengan generasi Z kayak gitu. Dari mulai gamenya. So, jadi setiap materi ada gamenya. Oke. Jadi setiap materi misalnya landasan magnet rezeki, nanti kita ada gamesnya entah itu tebak-tebakan atau apa itu udah kita siapkan yang terbaik. Iya. Dan Kita agak spill ya. Biar kita penasaran dulu. Ada gamenya. Ada yang lain nggak yang membuat kenapa harus hadir di IMM ini? Apa? Coba. Insya Allah setelah ikut camp ini, insya Allah kita akan menjadi generasi Z yang robbani. Wow. Lidah yang sudah menghafal Quran 2 kali. Salut. Ada yang nyampein? Kenapa? Untuk sifat teman-teman sekolahnya, sekelas-kelas kalian Novia ini kan anak SMP SMA nih. Kalau untuk anak SMP SMA kenapa harus ikutan? Iya, memang ini. Biar nggak ngira sholat itu aneh sih. Terus poin. Iya, itu hal yang basic banget sih, ya. Sebelum ngomongin Al-Fatih, apalagi kita yang Robani gitu ya. Al-Fatih itu ya nggak pernah ninggalin sholat tahajud tiap malam. Dari sekian banyak tuh jeniseri bahkan pahlawan atau pejuang-pejuang terbaiknya, ya kan akhirnya terpilih Al-Fatih di usia yang sangat muda untuk penaklukan Konstantinopel. Itu kan orang yang paling muda, tapi apa? Dicekokin hadis-hadis, dicekokin sirah gitu kan. Dan sholatnya nggak pernah bolong kan gitu. Confirm kan? Siapa yang kalian nggak pernah bolong sholatnya gitu kan? Wah, sebagian yang duduk kan. Sampai akhirnya siapa yang nggak pernah ninggalin sholat tahajud? Ilah wa nafsu, tinggal dia. Dia sendiri yang berdiri, artinya dia yang cakap, yang siap jadi pemimpin. So, masih mungkinkah ada the next Al-Fatih dan lahir dari zaman kalian? Who knows? Kita yang akan berjuang. Siap? Wah, mulai dari sholat dulu. Jadi kalau udah nikah nanti kan melahirkan anak. Oh iya, jauh lagi. Ikut kemah belum? Udah sabar sih, karena udah berkumpul nanti berkumpul di situ. Karena buat apa nih di IMM nih setelah IMC? Nah itu yang mungkin nanti akan juga dibahas ya. Setelahnya kan pasti ada pemilihan alumni dan seterusnya. Ini seru banget. So, teman-teman bisa ikutin, ya langsung aja daftar. Ya, right now gitu kan. Keren kan jadi alumni perdana ya. Wah, 11 Februari. Nah, mudah-mudahan Allah mengizinkan gitu kan, sehat-sehat semua. Amin. Dan bagi para orang tua langsung recommended dong ya. Anak-anaknya ya semualah ya. Pergi orang CTMR ya. Oh iya, apalagi teman-teman yang udah CTMR magnet rezeki. Anaknya. Itu harus tuh, very recommended. Oke, terakhir yang lain ada teman-teman dari IMM nih? Ada saya. Coba Fuad dan Asmul yang leading kita bareng-bareng. In 1, 2, 3. Youth Miracle Movement, sharing and caring together. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.